Tepat hari ini, 56 tahun lalu, terjadi peristiwa berdarah yang menjadi rekor merah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 7 perwira TNI yang dituduh sebagai Dewan Umum diculik oleh Batalion Pengawal Presiden Cakrabirawa yang diketahui berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Pada awal 1 Oktober 1965, para perwira TNI ini disiksa dan dibantai di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dieksekusi massal di berbagai wilayah Indonesia. Ada juga yang dipenjara dan diasingkan sebagai tahanan politik selama puluhan tahun tanpa pernah diadili sebagai warga negara. Salah satu saksi hidup yang mengetahui secara detail kronologis kejadian pada malam penyitaan adalah Ishak Bahar, 87 tahun, warga Kecamatan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pria tua yang pernah berpangkat Sersan Mayor terakhir saat peristiwa G30S ini menjabat sebagai Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Saya dididik di Komando Pasukan Khusus dan terus bertugas sebagai pengawal istana pada tahun 1964. Ketika Soekarno berbicara di Konferensi Asia Afrika, saya mengantar Presiden ke Al-Jazair, kata Ishak saat berbincang di rumahnya Rabu 29 September 2021. Ishak mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam tragedi G30S adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam angin puyuh politik yang mengubah nasibnya dari seorang patriot yang disegani menjadi seorang pasien yang dicap pengkhianat negara. Masih jelas dalam ingatan ketika Letkol Untung, pimpinan Ishak dari Batalion Cakrabirawa, memberi perintah untuk ikut bersamanya. Padahal, sore itu juga Ishak punya jadwal mengantar Presiden ke Senayan. Sore itu sekitar pukul 18.00 WIB, saya mendapat tugas untuk mengantar Soekarno ke markas besar teknik di Senayan. Mengetahui Pak Untung datang meminta saya untuk mengikutinya, ujarnya. Saat itu, Ishak sempat meminta Untung karena perintah mendampingi bertepatan dengan tugas mengawal Presiden. Namun, sebagai seorang prajurit, ia terikat oleh sumpah militer untuk mematuhi pimpinan, bukan untuk melanggar perintah atau keputusan. Jangan kendalikan Presiden, ikuti saya, kata Ishak menirukan perintah Untung. Bersenjata lengkap, Ishak dikendalikan dalam satu kendaraan bersama Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif atau Panglima Kodam Jaya, sopir dan asistennya. Saya tidak diberitahu tujuannya kemana. Saya mampir ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk melihat Pak Harto yang sedang merawat anaknya, Utomo Mandala Putra, yang masih sakit, kata Ishak. Ishak sendiri tidak memasuki ruangan tempat Tommy dirawat. Namun di tengah jalan ia mendengar jika Untung dan Abdul Latif telah mendapatkan izin dari Soeharto untuk sebuah misi yang baru ia sadari setelahnya. Baik Pak Untung maupun Pak Latif berpamitan dengan Soeharto dan ingin menculik jenderal itu, katanya tegas. Sesampainya di Lubang Buaya, Ishak diperintahkan untuk waspada di sebuah gubuk. Menjelang tengah malam, pasukan Batalion Cakrabirawa lainnya datang berbondong-bondong. Saya malah kaget, pasukan datang, anggota Cakrabirawa, teman-teman. Tahu dibagi menjadi beberapa regu untuk menculik sang jenderal. Saya tidak menculik, saya menjaga Untung di Lubang Buaya, kata Ishak. Masuk 1 Oktober pukul 01.00 WIB, satu persatu pasukan bergerak menculik majelis umum. Pukul 03.00 para jenderal datang bergiliran. Ishak mengatakan tidak semua jenderal yang dibawa prajurit Cakrabirawa itu hidup. Jenderal Yani, Panjaitan, Maijen Harjono meninggal dan Brigjen Sutoyo meninggal. Hanya 3 yang selamat, Jenderal Prapto, Jenderal Parman, dan Letu Tendean. Jenderal Nasution tidak ada, kata Ishak. Saya kaget, malah panik. Kok jadi begini? Ada apa? Sambungnya. Karena panik, para jenderal yang diculik hidup atau mati dibuang ke sumur tua. Tubuh mereka dilempar dan ditembak dari atas tanpa pandang bulu.
Saya menonton langsung dengan seorang polisi bernama Sukitman. Tadinya Sukitman disuruh dibunuh, tapi saya tahan, saya lindungi. Saya bilang tidak tahu apa-apa, kata Ishak sambil memperagakan momen-momen penembakan. Belakangan, Sukitman yang diselamatkan Ishak menjadi saksi kunci bagaimana barbarisme prajurit Cakrawirawa membantai majelis umum. Ia juga menunjukkan lokasi jenazah majelis umum dikubur di sumur tua, kemudian digali dan ditanami pohon pisang. Ishak mengungkapkan bahwa pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Nyatanya, hingga detik-detik terakhir penembakan sang jenderal, ia masih tak percaya apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Saya sedikit tahu kalau Dewan Umum ini ingin menggulingkan Pak Karno sebagai pengawal presiden. Cakrawirawa wajib menggagalkan itu, jelasnya. Ishak mulai menyadari bahwa dirinya terjebak dalam pusaran gejolak politik. Namun, Ishak tidak sepenuhnya memahami skenario yang akan menjeratnya setelah itu. Setelah itu dan bubar, saya tidak tahu Untung dan Latif di mana. Saya ditinggal bersama tim lain. Saya pulang berdua saja dengan sopir truk, sopir dan Sukitman tadi, ujarnya. Sampai di markas Cakrawirawa, tak lama kemudian datanglah pasukan berbaju putih. Ishak ditelanjangi dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa dimintai keterangan apapun. Saya ditahan belasan tahun tanpa memakai konferensi, hanya sekali diminta bersaksi jadi saksi untung, katanya. Selama 14 hari, Ishak ditahan di LP Cipinang. Disinilah neraka dunia terasa bagi pasukan Cakrawirawa yang ditangkap, tak terkecuali Ishak. Saya hanya diberi makan jagung rebus, tapi tidak pakai piring, langsung ditaburkan di lantai, disuruh dikumpulkan satu persatu. Selain itu, penyiksaan yang dialami selama di Cipinang juga tidak bisa diceritakan secara detail oleh Ishak. Dari sorot mata dan mimik wajahnya, Ishak sepertinya masih menyimpan trauma penyiksaan selama proses interogasi di sana. Saya disuruh mengaku anggota ini, anggota itu. Saya bilang saya tidak kenal anggota, saya tidak tahu partainya, saya tidak tahu apa-apa. Kule atau petugas memukuli saya sesuka hati, katanya dikatakan. Setelah 14 hari, Ishak dan sejumlah anggota Cakrawirawa dipindahkan ke Salemba. Di sana ia menghabiskan 13 tahun di jeruji besi tanpa pernah mendapatkan pengadilan yang layak. Banyak yang mati karena kekurangan makanan, banyak juga yang mati karena penyiksaan. Teman saya sudah tiada, di sel banyak yang meninggal, mereka dibebaskan apalagi sudah, kata Ishak. Ishak yang berusia lusinan tahun menempati sel berukuran 4 kali 1 meter bersama 4 rekannya hingga akhirnya Ishak dibebaskan pada 28 Juli 1977 bersama ratusan ribu tahanan politik lainnya. Sekembalinya dari hukuman, Ishak masih terus menghadapi stigma masyarakat. Apalagi Ishak adalah keluarga terpandang, anak seorang ulama dan pernah mengenyam pendidikan di sebuah pondok pesantren. Orang-orang tahu saya di militer ya. Saya bertanya-tanya mengapa Pak Ishak adalah anak seorang ulama sampai ditangkap di sana. Apa alasannya? Laki-laki saya masuk ke pesantren, jadi saya ditangkap karena PKI. Orang bertanya-tanya apa alasannya, katanya. Seperti mantan Tapo lainnya, Ishak sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di lembaga formal. Pada hari-hari awal ia menghirup udara bebas. Ishak rela bekerja serat untuk bertahan hidup. Waktu itu saya baru berumur 40-an, bekerja sebagai buruh cangkul, bekerja sebagai buruh kelapa, berjualan ayam, berjualan sayur, memanggul, ujarnya. Di akhir diskusi, kepala Ishak tertunduk mengingat kejadian yang pernah dialaminya sepanjang hidupnya. Hingga hari ini, setiap kepingan ingatan tentang peristiwa malam 30 September masih terngiang di kepalanya. Dari pertama kali menjabat sebagai pengawal presiden, wajah rekan-rekannya di Cakrawirawa hingga kejadian G30 SPKI yang seperti mimpi buruk baginya. Kami orang tidak tahu, militer, ya, orang militer tidak melakukan politik, mereka hanya belajar politik, jadi kami memahaminya karena PKI, katanya. Jadi bagi saya kejadian G30S itu seperti kejadian kemarin, semua ingat. Masih berimajinasi, saya banyak membaca buku Soeharto. Pelanggaran hak asasi manusia paling berat, pungkas Ishak.